Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Safika Nadira dengan NIM 2530211059 dan rekan-rekan saya Sulis Setiawati dengan akhiran NIM 057. Winda Setia Ningrum dengan NIM 040. Gilang Ramadan dengan NIM 063. Kami di sini akan mengobservasi suatu khas Cirebon atau objek wisata di kota Cirebon, yaitu Gua Sunyaragi. Kami mahasiswa UINC Bersyah Nurjati Cirebon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Wawancara ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies yang dibimbing oleh Bapak Haji Basiran MA. Pada kali ini kami akan mengobservasi mengenai sejarah peninggalan di kota Cirebon, yaitu Gua Sunyaragi. Tadi di depan tuh kayak di pelangnya itu tulisannya tuh Gua Sunyaragi. Tapi kenapa di sini itu tulisannya Gua Sunyaragi? Emang apa bedanya itu antara gua dan gua? Kalau gua itu terbuat dari alamnya sendiri, sedangkan Gua Sunyaragi ini dibuat oleh campur tangan manusia, jadi disebutnya Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi salah satu bagian keraton, yaitu keraton Kasepuhan. Dari kata gua sendiri berasal dari guha yang berarti buatan. Dan di dalam bahasa Sanskerta, sunya yaitu sunyi, dan ragi sendiri artinya raga, yang berarti tempat untuk mensunyikan jiwa dan raga. Gua Sunyaragi didirikan dalam 3 fase. Yang pertama pada tahun 1596, masa Adipati Zainal Arifin yang disebut Sultan Cirebon pertama. Fase kedua tahun 1703, masa Pangeran Kararangan Cecet Sunan Gunung Jati. Dan fase ketiga 1783 sampai 1788, penyempurnaan dan penyelesaian terakhir dilakukan pada masa Sultan Sepuh kelima Pangeran Raja Adipati Syaifuddin, atau bisa disebut juga Sultan Matangaji. Di depan sana itu ada gedung Pasundan. Gedung ini dibangun pada tahun 1848 oleh Ibunda Ratu Adima. Dan dulunya ini berfungsi sebagai tempat penginapan atau tempat peristirahatan para pesultan Cirebon. Dan sekarang itu sudah dialihfungsikan menjadi gedung serbaguna, yaitu untuk foto wedding, makan-makan, reuni, dan lain-lain. Gedung apa tuh ini? Ini tuh namanya gedung Pasundan. Gedung Pasanggeran itu buat apa dulunya? Dulunya ini gedung Pasundan itu buat tempat peristirahatan atau tempat menginapnya para kesultanan Cirebon. Dibangun pada tahun berapa? Dibangunnya itu pada tahun 1848. Dan tempat kita ada di gua apa deh itu namanya deh? Ini namanya Pandai Kemasan. Pandai Kemasan. Ini Gua Simanyang dan ini Bangsa Ginok. Dan ini Gua Pengawang. Ini teh gua apa deh namanya tadi teh? Ini Bangsa Ginok, bukan Gua, tapi Bangsa Ginok. Bahasa Jinong itu apa deh? Bangsal ini yang diambil dari kata bahasa Jawanya itu tempat, dan Jinem ini memiliki 2 arti menurut angka dan kalimat. Kalau menurut angkanya itu bahasa Cirebonnya 7 dan 6, atau yang biasa bahasa Indonesia itu 1 dan 6. Dan menurut kalimatnya itu pujian atau gunaman. Kita lanjut lagi. Halo guys, sekarang kita akan masuk ke Bangsal Jinem. Yuk, let's go. Dan ini fungsinya itu sebagai tempat peristirahatannya para sultan yang sudah memberi wejangan atau pidato dari bangsa Jinem. Dan
dan dibeli ini juga berfungsi sebagai tempat para sultan memberi wejangan pidato kepada anak-anaknya. Berarti ini masih ori teh? Ya dong, ori. Boleh dudukin nggak teh? Kembali lagi bersama saya. Ini apa teh? Ramadan. Di depan sini itu ada gua petang. Petang itu apa teh? Gua petang ini petang yang artinya itu gelap. Gua petang ini sebagai tempat meditasi atau tempat bersemedinya para sultan untuk melatih ilmu kanuragan atau ilmu kekebalan tubuh. Boleh masuk teh? Boleh. Kita masuk sekarang. Nah, tapi ini di depannya ada patung perawan Sunti. Oh, ini. Ini. Oh, yang tengah. Tapi ini hanyalah sebuah buatan karena patungnya itu disimpan di museum. Jadi ini mitosnya itu kalau ada anak gadis yang menyentuh patung tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan jodoh. Tetapi itu balik lagi ke sesuai percaya masing-masing. Kalau ini teh apa teh? Itu ada patung gajah. Patung gajah ini adalah tunangan simbol para tunangan gajah. Apa ini kamar kaputren tuh? Ini apa maksudnya gitu? Kalau ini kamar kaputren dan yang ini kamar kaputren. Kenapa kamar kaputren lebih terbuka? Karena sumpah lupa. Kita sekarang ada di Balai kamar. Let's go. Kalau ini tuh namanya apa? Kalau ini tuh namanya balai kamar. Ini diartikan sebagai tempat duduk untuk tadarusan atau untuk meminta kepada pada malam hari saja, dan cahayanya itu hanya mengandalkan sinar bulan purnama. Boleh aku? Jumut, artinya hidangan. Jumut itu mengambil atau mencomot. Keluarga jumut ini berfungsi sebagai tempat balik emaknya jamuan atau tamu besar yang dari keraton. Dan di belakang keluarga jumut ini memiliki dua pintu waktu ke Mekah, Cina dan Madinah, dan ada meja perundingan. Keluarga jumut ini adalah sebagai tempat hidangan atau tempat menyambut tamu besar dari kesultanan Cina. Guys, ayo kita ke Gua Padang Ati. Halo guys, sekarang kita mau masuk ke Goa Padang Ati. Tonton terus ya. Ayo. Awas lang. Di sini kembali lagi bersama Akila. Aku sekarang berada di Goa Padang Ati. Padang itu yang artinya terang dan Ati itu yang artinya hati. Jadi di sini nih berfungsi sebagai untuk menenangkan hati yang sedang kacau dan lain-lain. Dulu ke kedua pintu waktu Mekah, Madinah dan Cina dan meja perundingan. Mekah dan Madinah karena dulu Ibu Nimas Rara Santang dari Syekh Syarif Hidayatullah menikah dengan keturunan Mesir yang bernama Syekh Syarif Abdullah yang masih berhubungan dengan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa pintu ke Cina? Karena dulu Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Ongtin yang berasal dari Cina. Kembali lagi bersama Gilang Ramadan. Ini akan menjelaskan apa kak namanya? Ini ke Mekah. Ini pintu ke Mekah. Ini ke Cina. Ini ke Cina. Boleh masuk kak? Boleh. Penghargaan dari Sunyanegara terhadap masyarakat Cina karena dulunya masyarakat Cina itu banyak membantu teman. Nanti aku nanya ini. Jadi dibantu buat di sebelah sini ada Gua Pawon. Gua Pawon ini berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan, bukan untuk memasak, melainkan menyimpan makanan yang sudah jadi. Jadi dulu itu kalau makanan yang sudah jadi di Keraton Kasepuhan dikirim ke sini untuk disimpan. Dan di sebelah sana
tapi sekarang sudah ditebang karena akarnya merusak situs. Sudah pergi, kalau sudah terlilit ular, maka perginya pun tak akan jauh, sama halnya dengan manusia. Setinggi-tingginya jabatan manusia tidak akan luput dari masalah. Aku artinya langgeng yang artinya abadi. Jadi jika sultan yang ingin jabatannya abadi, maka dia akan mengunjungi gua ini. Oke. Guys, kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terima kasih. Dan itu dia dari cerita menarik tentang Gua Sunyaragi, salah satu peninggalan bersejarah yang masih berdiri kokoh di kota Cirebon. Dari tempat ini kita bisa belajar tentang pentingnya menjaga warisan budaya dan menghargai sejarah bangsa. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang sudah berbagi cerita hari ini. Jangan lupa kalau kalian main ke kota Cirebon, wajib banget nih mampir ke Gua Sunyaragi.